Selamat pagi semua. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi bersekutu yaitu doa pagi. Kita akan memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, juga menaikkan doa-doa syafaat kami. Sebelum kita berdoa untuk mengawali pagi ini, kita akan mengangkat pujian kita. Selamat pagi Bapa. Kita akan sambut Tuhan Yesus pada pagi hari ini melalui pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur sepanjang malam Engkau sudah memelihara kami. Sampai esok hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan kami, sehingga kami boleh memuji-muji nama Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan doa pagi ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah semua yang melayani pada pagi hari ini Engkau berkati, Engkau kuduskan. Biarlah setiap pelayanan kami ini boleh memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk yang membawakan firman Tuhan dan doa-doa kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan juga semua jemaat-Mu yang saat ini mengikuti doa pagi. Juga yang belum berkesempatan untuk doa pagi. Tuhan, biarlah mereka boleh mempunyai kerinduan untuk mengikuti doa pagi. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan dengan pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan, yaitu firman-Mu pelita bagiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya persilakan Ibu Rita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu judul tema, memelihara hati dan pikiran. Tapi sebelumnya mari kita akan bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh berkesempatan untuk duduk diam mendengarkan pesan Tuhan yang boleh kami lakukan untuk kami boleh menjaga hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan yang memampukan, khususnya untuk hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, biarlah kuasa-Mu dan kata-kata yang dari firman Tuhan saja yang boleh hamba-Mu sampaikan. Sucikan, kuduskan hamba-Mu ya Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan juga mengurapi seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Tuhan yang menguasai mereka dengan kuasa firman-Mu, kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan, Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 yang berbunyi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu melanjutkan dari renungan yang sudah pernah saya sampaikan di persekutuan doa pagi tanggal 17 Mei yang lalu tentang pikiran yang diperbaharui. Hari ini kita mau belajar kembali tentang hati dan pikiran. Ketika menyiapkan firman Tuhan ini tidak mudah karena bukan berarti ketika saya menyampaikan saya bisa melakukan. Jadi ketika saya menulis dan menyiapkan firman Tuhan ini, saya pun ditegur dan firman Tuhan ini sebagai pembelajaran buat saya. Dalam kehidupan kita, baik pribadi, dalam keluarga, pekerjaan, dan bergereja, kita perlu tahu bagaimana berpikir yang benar dan apa yang benar yang seharusnya kita pikirkan. Kehidupan seseorang bisa dibentuk oleh pola pikirnya. Ada satu kalimat yang mungkin kita sering membaca atau mendengar, change your thoughts and you change your world. Ubah pikiran Anda dan Anda mengubah dunia Anda.
Atau bila engkau ingin mengubah duniamu, ubahlah cara berpikirmu. Kita akan menjadi orang seperti yang kita pikirkan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita tentunya kita pernah atau sering bertemu dengan orang yang bukan Kristen, bukan anak Tuhan, tetapi perilaku dan perkataan mereka jauh lebih baik daripada orang yang mengaku Kristen. Saya pernah mendengar kisah nyata, seorang anak Kristen yang ingin punya pacar, punya teman, punya keluarga besar yang bukan Kristen. Karena apa? Karena dia melihat orang-orang di sekitarnya yang tidak ada kasih, tidak manis, tidak adil, perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Sedangkan dia melihat kehidupan dan perilaku orang-orang yang bukan Kristen jauh lebih baik. Dalam pikirannya sudah terpatri orang Kristen tidak baik. Dan dia berkata, buat apa aku punya pasangan hidup orang Kristen? Buat apa aku punya teman Kristen? Buat apa aku punya keluarga Kristen? Kalau kelakuannya tidak baik. Mendingan bukan Kristen, tapi punya keluarga yang harmonis. Mendingan punya teman yang bukan Kristen, tapi hubungannya tulus. Bapak Ibu yang terkasih, perlu bagi kita sebagai orang tua, sebagai opa, oma, menyampaikan atau mengisi pikiran anak-anak dan cucu-cucu kita dengan pikiran-pikiran sesuai dengan firman Allah. Dan tentunya, serta pastinya disertai dengan teladan yang benar. Apa jawaban kita kalau anak atau cucu kita cerita seperti cerita di atas? Contoh yang lain, di satu sekolah ada guru Kristen, tapi kelakuannya, perkataannya jahat, pilih kasih, menyiksa murid. Tapi guru yang bukan Kristen lebih baik, lembut, guru yang asik, maksudnya yang dapat menyesuaikan gaya anak didiknya. Pertanyaan yang sama, apa jawaban kita kalau anak atau cucu kita cerita seperti cerita di atas? Demikian juga dengan brainwash, cuci otak, yang sering terjadi dalam peristiwa terorisme. Hal ini juga terjadi di lingkungan gereja. Saya pernah menonton filmnya, ini kisah nyata, In the Name of God, A Holy Betrayal. Ini terjadi di Korea. Bagaimana pendeta ini mengisi pikiran jemaatnya dengan hal-hal yang salah, yang sama sekali nggak manusiawi, yang menjijikkan, sehingga wanita-wanita dengan sukarela menyerahkan tubuhnya untuk sang pendeta. Dan masih banyak peristiwa yang mirip-mirip dengan kisah ini. Sangat memalukan. Dalam ayat ini, Filipi 4 ayat 8, Paulus ingin orang Filipi mengarahkan pikiran mereka pada hal-hal yang benar. Ini adalah sesuatu yang sangat penting sebab merupakan hukum kehidupan, bahwa apabila seseorang sering memikirkan sesuatu, ia akan sampai pada suatu tahap di mana ia tidak dapat melupakannya lagi. Pikirannya terperangkap dalam lubang sehingga tidak mungkin dikeluarkan lagi. Dan pikiran memimpin kepada tindakan. Apa yang kita pikirkan, biasanya itulah yang kita lakukan. Ketika kita memikirkan hal-hal baik, maka kita akan melakukan hal-hal baik. Dan sebaliknya, ketika kita memikirkan hal-hal yang jahat, maka kita akan melakukan kejahatan. Oleh sebab itu, hal terpenting yang pertama ialah seseorang harus mengarahkan pikirannya kepada hal-hal yang seperti ayat 8 ini. Kita akan sama-sama belajar satu persatu dari ayat 8 ini. Semua yang benar. Benar menurut KBBI, yaitu sesuai sebagaimana adanya, sebagaimana seharusnya, dapat dipercaya, tidak bohong, cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, sesuai dengan realita atau kenyataan.
Di dalam dunia banyak hal yang menipu dan berupa angan-angan, menjanjikan hal-hal yang kosong, menawarkan damai dan kebahagiaan semu yang tidak pernah menjadi kenyataan. Banyak contoh yang terjadi. Misalnya ketika kita menolong orang lain, kita punya tujuan yang salah, tujuan yang tersembunyi. Menurut saya ini tidak benar, bohong, karena tujuannya untuk mencari keuntungan sendiri, atau untuk mewujudkan keinginannya, atau untuk mencari nama, dan lain-lain. Begitu juga dengan pelayanan yang kita lakukan. Dan masih banyak hal-hal lain yang tidak benar. Seseorang harus selalu mengarahkan pikirannya kepada hal-hal yang benar dan yang tidak akan mengecewakan. Mazmur 25 ayat 8, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tuhan kita, Tuhan yang benar. Oleh sebab itu, pikirkanlah semua yang benar. Berikutnya, semua yang mulia. Mulia menurut KBBI artinya tinggi. Maksudnya tentang kedudukan, pangkat, martabat, tertinggi, terhormat, ya, artinya seperti itu. Dan di ayat ini mulia berkaitan dengan kehormatan. Terhormat bukan karena marga atau golongan keluarga. Kalau orang Tionghoa ada se, ya, ada setan, ada lim, ada li, ada ciok, dan lain-lain. Terhormat bukan karena marga. Terhormat bukan karena jabatan, baik di organisasi gereja, atau tempat kita bekerja, atau lingkungan tempat kita tinggal. Terhormat bukan karena posisi anak sulung, anak bungsu, atau anak kesayangan. Terhormat bukan karena status ekonomi, seberapa banyak kita memiliki harta. Bukan itu. Terhormat bukan karena popularitas. Wah, di IG followersnya udah 1 juta ini, gitu ya. Kalau model zaman sekarang. Bukan popularitas. Tetapi mulia di sini berkaitan dengan kualitas moral, berkaitan dengan integritas. Jangan suka dihargai atau dihormati gara-gara punya duit banyak, IQ yang tinggi, punya kedudukan yang penting atau tinggi. Jangan suka dihormati gara-gara kita terkenal. Tetapi jadilah orang yang terhormat karena punya moral yang berkualitas, punya integritas sebagai murid Kristus. Ketika kita punya moral yang berkualitas, punya integritas sebagai murid Kristus, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang mempermalukan diri kita, pasangan kita, anak-anak kita, bahkan gereja kita. Dan yang terutama tidak membuat Tuhan malu. 1 Samuel 15 ayat 29a berkata, lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Sang mulia dari Israel adalah Allah sendiri. Maka pikirkanlah semua yang mulia. Berikutnya, semua yang adil. Adil menurut KBBI sama berat, seimbang, tidak memihak, sepatutnya tidak sewenang-wenang, berpegang pada kebenaran. Adil di sini dapat diartikan berperilaku secara terhormat di hadapan Allah dan manusia, diperkenan manusia dan diperkenan Allah. Contoh sederhananya seperti ini. Orang yang rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi ketika keluar dari gereja, di keluarganya atau di tempat kerja langsung berubah menjadi kasar, seram, kejam, dan lain-lain. Atau sebaliknya, kalau memberikan persembahan untuk Tuhan sangat perhitungan,
Tapi kalau untuk kebutuhan sendiri atau keluarga, berapa digit pun gas terus. Hal-hal seperti ini tidak diperkenan manusia dan Allah. Hal inilah yang dinamakan tidak adil. Ulangan 32 ayat 4b, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan. Adil dan benar Dia. Allah kita, Allah yang setia, Allah yang adil dan benar. Teladanilah dengan memikirkan semua yang adil. Semua yang suci. Dalam KBBI, suci artinya bersih, tidak kena najis, bebas dari dosa, bebas dari cela, murni. Suci artinya murni, tidak bercampur dengan yang lain dan tidak dinodai oleh orang lain. Seperti kalau ibu-ibu membuat makanan. Ini loh makanan sehat karena nggak pakai pengawet, nggak pakai vetsin gitu ya. Kalau barang biasanya ada yang ori, ada yang KW. Perhiasan, ada yang emas-emasan, ada yang emas beneran. Dalam ayat ini dapat diartikan tidak mencemarkan tubuh kita dengan yang lain. 1 Timotius 5 ayat 22, janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Contohnya, iblis meracuni pikiran kita dengan membayangkan sesuatu yang indah. Bisa berupa barang, orang, masa lalu, ambisi, perilaku asusila, dan lain-lain. Dan ini di zaman-zaman teknologi canggih seperti ini, inilah yang meracuni setiap orang dengan gadgetnya masing-masing. Iblis membuat kita tidak puas dengan bayangan saja, Bapak Ibu. Sehingga kita mulai mencari bagaimana mewujudkan bayangan itu, dimulai dengan melihat gambar, foto, video, dan dari mata turun ke hati, terikat dan mulai bergerak dan bertindak. Contoh sederhananya, kalau pikiran kita membayangkan orang yang kita nggak suka karena satu dan lain hal, dan kita terus memikirkan perbuatan-perbuatan orang itu yang menyakiti hati kita. Apalagi kalau sering ketemu ya, baik melalui offline maupun online. Karena nggak kuat, saking jengkelnya, akhirnya kita bertindak dan bergerak. Melakukan apa yang tidak baik. Begitu pula sebaliknya, kalau kita membayangkan orang-orang yang kita suka, sama. Begitu juga dengan pelayanan kita. Ketika kita melayani, kita harus memikirkan yang benar, bahwa pelayanan yang kita lakukan itu murni, bukan untuk manusia. Bukan untuk memamerkan kelebihan kita. Bukan untuk membanggakan diri. Tetapi semua untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan buka celah sedikit pun kepada iblis. Karena iblis akan memperbesar celah itu. Sehingga kita tidak dapat menutupnya kembali. 1 Yohanes 3 ayat 3 berkata, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita adalah suci, kudus. Pikirkanlah semua yang suci. Berikutnya semua yang manis. Dalam KBBI artinya elok, menarik hati, ramah, lemah lembut, indah, menyenangkan. Ya, manis di sini artinya ramah, lemah lembut dengan orang lain,
menyenangkan seperti GKMI Pengharapan, ya, seperti kita semua, membaik, salah satunya menyenangkan. Contohnya ketika saya ada di gereja, orang-orang menjauh dari saya. Suasana jadi seperti padang gurun, gersang, gerah, panas. Semua pada lari. Tetapi ketika saya tidak hadir, wah, suasana berubah jadi seperti puncak, adem, sejuk, damai, sukacita. Berarti saya bukan orang yang manis, bukan orang yang menyenangkan, tapi orang yang menakutkan. Matius 11 ayat 29, ayat yang tidak asing bagi kita. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang lemah lembut, yang manis. Pikirkanlah semua yang manis. Selanjutnya, semua yang sedap didengar. Kalau sedap didengar berarti kita mendengar hal-hal yang baik, berita-berita yang baik, berita yang enak didengar, bukan hoax, bukan berita yang mengerikan, mengacaukan. Ya, seperti besok ini, waduh, beritanya sudah sampai mana-mana ya. Berita yang membuat kita khawatir. Jadi sedap didengar itu bukan berita yang membuat telinga kita merah. Maksudnya di sini adalah pribadi kita, kehidupan kita bisa menjadi berita yang baik dan benar, hidup kita menjadi berita yang sedap didengar oleh orang lain. Ini berkaitan dengan nama baik kita. Seperti yang dikatakan Rasul Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 15. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Rasul Petrus ingin orang-orang yang bersamanya selalu mengingat apa yang diajarkannya meskipun dia sudah pergi untuk selama-lamanya. Ketika pendeta Daniel Lukas, beliau adalah rektor di saat, ketika beliau meninggal, salah satu anaknya menyampaikan kesaksian. Papa mengatakan, hati yang mau dibentuk dan diajar oleh Tuhan, sangat hati-hati, sangat menjaga kekudusan hidup. Jangan sampai jatuh, jangan sampai merusak nama baik Tuhan. Pesan dari seorang papa yang luar biasa. Jangan sampai merusak nama baik Tuhan. Karena nama baik kita pun harus kita jaga baik-baik supaya sedap didengar. Contoh, Bapak Ibu ya, ketika Pak Edi dengar kata paket, langsung terbayang wajah istrinya. Bapak Ibu tahu kan istrinya Pak Edi? Kan kedengarannya nggak enak ya Bapak Ibu. Apa kerjaannya di ekspedisi, atau wajahnya yang kotak seperti kotak paket, atau tukang belanja online. Ini contoh yang real. Saya rindu ketika orang mendengar nama Rita Saryase Hadjoyo, orang itu mengingat hal-hal yang baik dan benar tentang saya karena ada Tuhan yang menyertai saya. Saya rindu ketika orang bertemu saya, orang itu melihat Tuhan dalam diri saya. Ini sangat sulit. Ada lagunya, begitu sulit, lupakan Rehan, itu ya ada ya, pernah ngebum ini ya, pernah viral lagu ini. Seringkali yang terjadi adalah orang melihat saya tidak melihat hal-hal yang baik. Karena salah satunya adalah perilaku saya yang tidak benar. Menyakiti orang tersebut,
Dan saya sendiri yang membuat berita buruk tentang diri saya. Saya sendiri yang mencemarkan nama baik saya, bahkan keluarga dan gereja saya. Sangat tidak mudah, Bapak Ibu. 3 Yohanes 1 ayat 3 dan 4 berkata, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Inilah berita yang sedap didengar oleh Rasul Yohanes. Berita sukacita di mana anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tuhan kita Yesus Kristus tidak hanya punya nama baik, tidak hanya punya integritas yang sangat baik. Dia Tuhan yang suci. Dia Yesus yang rela menyerahkan nyawanya, mati untuk menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Dia bangkit untuk menyelamatkan kita dan memberikan hidup kekal buat kita. Tidak hanya berita yang baik dari kehidupan dan diri Tuhan Yesus, tapi berita keselamatan. Pikirkanlah semua yang sedap didengar. Berikutnya, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kebajikan adalah perbuatan baik atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau perilaku yang memperlihatkan tolok ukur budi pekerti yang tinggi, yakni mengerjakan yang benar dan menghindari yang salah. Pemikiran-pemikiran seperti apakah kebajikan dan patut dipuji? Pemikiran seperti 6 hal yang sudah kita bahas di atas. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar. Itulah yang merupakan kebajikan dan patut dipuji. Ayat 9 dari Filipi 4, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari Bapak Ibu, kita hidupi firman Tuhan ini. Pikirkanlah dan lakukanlah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Untuk kami boleh memelihara hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memikirkan semua yang benar. Kami boleh memikirkan semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kiranya kami boleh memikirkan semuanya itu dan juga melakukan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Rini. Terima kasih firman Tuhannya pada pagi hari ini yang sudah dibawakan oleh Ibu Rita. Biarlah apa yang kita sudah dengarkan, kita dimampukan untuk mentaati dan menjalankan di dalam kehidupan kita setiap hari, menjadi terang dan garam dimanapun kita berada, supaya banyak jiwa-jiwa yang boleh terselamatkan karena cerminan kehidupan kita. Sebelum kita memuji Tuhan,
yaitu akan ditayangkan pokok doa yang sudah saya kirimkan beberapa Bapak Ibu. Maaf kalau ada yang tidak dikirim pokok doa, supaya mengambil salah satu pokok doa yang ada di layar. Sebelum kita naikkan pokok-pokok doa pada pagi hari ini, yang akan ditutup dengan Pak Edi, kita akan menaikkan pujian kita, kekuatan di hidupku. Karena tidak ada yang lain kekuatan, hanya di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari bersama-sama berdoa. Pada hari ini, hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan secara khusus, dimanapun kami berada, tangan Tuhan terulur bagi kami, memberkati yang terbaik. Biarlah semua yang dilakukan, dipikirkan, dikatakan oleh jemaat yang pengharapan hanya tentang Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih.
Bapa